Bagian 39. Alena adalah gadis baik. Hanya saja dia belum bisa bersikap dewasa. Belum bisa bukan berarti tidak bisa. Alena adalah adik dari istriku. Jika kau melakukan kekerasan fisik padanya, sama halnya dengan kau menyakiti istriku. Menyakiti istriku, maka akan berurusan denganku. Ucap Arya menatap Brian dengan intens. Aku mengerti. Ucap Brian dengan wajah datarnya. Menikahlah. Niatkan karena ibadah pada Allah. Jangan ada maksud terselubung. Berjanjilah kau tidak akan melukai Alena. Aku tidak akan melukai adik iparmu. Percayalah. Ucap Brian dengan senyum penuh arti. Mas, bagaimana bisa Alena menikah dengan Brian? Alena itu masih kekanak-kanakan. Susah diatur. Kalau dia membuat Brian emosi, aku takut Brian akan melakukan kekerasan fisik pada Alena. Seperti dia melakukan kekerasan pada Suci. Alin sangat khawatir mendengar ucapan Arya dari ujung telepon. Bahwa Alena akan melakukan pernikahan di rumah sakit dengan Brian di hadapan Abah yang baru sadarkan diri. Brian sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Alin sendiri tidak bisa menghadiri akad nikah adiknya. Lantaran dia baru saja melahirkan dan tidak mungkin dia meninggalkan bayinya di rumah. Beberapa saat kemudian Alena sudah sah menjadi istri Brian. Mereka menikah di ruangan tempat Abah Fajar dirawat. Alin sendiri hanya bisa menyaksikan pernikahan adiknya lewat video call yang dilakukan Arya. Abah Fajar terlihat lebih lega. Jadi istri yang solehah ya nak. Nurut sama suami, perbaiki sikapmu. Tanggung jawab kami sebagai orang tua sudah beralih ke pundak suamimu. Ingatlah, berbakti pada suami. Lakukan tugas dan kewajibanmu sebagai seorang istri. Ucap Umi Naya menasihati Alena. Nak Brian, Umi titip Alena ya. Tolong dijaga baik-baik. Dia masih kekanak-kanakan. Tolong dibimbing ya nak. Iya Umi. Kemudian Alena pulang ke kediaman Brian. Walau sebelumnya terjadi perdebatan kecil antara ibu dan anak, Alena kekeh tidak mau pulang ke rumah Brian. Dia masih ingin menemani abahnya di rumah sakit. Sesampainya di rumah, Brian menunjukkan kamar untuk Alena tanpa babi bu lagi. Dan Alena meluncur ke kamarnya meninggalkan Brian yang hendak mengucapkan sesuatu. Brian mengernyitkan alisnya melihat tingkah istri barunya itu. Besok sajalah. Gumam Brian. Kemudian Brian menghubungi asisten pribadinya untuk menulis segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Alena. Alena, bangunlah. Bersiap-siaplah untuk salat subuh. Sebentar lagi azan. Brian mengguncang dengan Alena dengan telunjuknya. Iya nanti. Alena hanya menggeliat dan tidur lagi. Brian menggelengkan kepalanya dan beranjak pergi. Tak lama kemudian, Alena bangun dengan wajah bersungut-sungut karena Brian memercikan air ke wajahnya. Alena melihat jam masih menunjukkan pukul 3:30. Hai om, yang sopan kalau bangunin. Ini masih jam 3:30 loh. Waktu untuk sholat subuh itu masih panjang. Ketus Alena yang dibalas tatapan tajam oleh Brian. Namun Alena tidak gentar sedikit pun. Brian beranjak pergi dan Alena pun tidur kembali. Dan tiba-tiba Alena terbangun saat satu ember air disiramkan ke wajah Alena. Alena terbatuk-batuk dan menepuk-nepuk dadanya karena guruyaan air itu membuatnya tersedak. Om, udah gila ya? Kenapa nyiram air padaku? Teriak Alena yang kesal. Berhentilah membantahku dan jaga kosakatamu itu. Aku ini suamimu, atau aku akan melakukan yang lebih dari ini. Hardik Brian. Lihat saja, aku akan membalasmu om. Alena berdiri di atas ranjang, menunjuk wajah Brian tanpa rasa takut sedikit pun. Dan dengan sekali tarikan, baju yang Alena kenakan robek oleh Brian. Alena menyilangkan tangannya menutupi bagian yang terbuka. Dan ia terduduk. Dia sangat malu.
Mau melakukan ibadah yang mana? Di atas ranjang atau di atas sajadah? Tegas Brian. Om, kamu kan sudah janji tidak akan menyentuhku. Alena mulai takut dan berkata lirih. Lalu ia masih menundukkan kepalanya. Kau yang berjanji, bukan aku. Kutunggu kau di musola. Nanti akan ada pelayan yang mengantarmu. Ucap Brian. Kemudian Brian pergi. Namun beberapa langkah ia berjalan, kakinya terhenti. Jangan membuatku marah. Kau akan rugi sendiri. Ucap Brian tanpa menoleh, kemudian pergi meninggalkan Alena di atas ranjang yang basah dengan tubuh yang kedinginan. Apa maksudnya aku yang berjanji? Apa dia akan mengingkari janjinya dan melakukan itu denganku? Membayangkan itu membuat Alena merinding. Alena kemudian bangkit dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Dia tidak ingin membuat Brian marah. Yang ada dia malah akan mendapatkan hukuman lagi. Brian mandi dengan air dingin, menetralkan tubuhnya yang menegang. Dia tetaplah pria normal. Melihat hal seperti itu, gairahnya membuncah. Setelah melakukan ibadah sholat berjamaah, Brian mengeluh lapar pada Alena. Dia ingin Alena yang memasak untuknya. Aku tidak bisa masak. Di sini, kau hanya mendapatkan dua pilihan. Melayaniku di atas meja, atau melayaniku di atas ranjang. Ucap Brian, walaupun dia tidak pernah berniat untuk melakukan itu. Beri aku waktu untuk belajar memasak. Dapurnya ada di sana. Brian menunjuk arah dapur. 1 jam makanan harus sudah siap. Tegasnya lagi. Apa? Waktumu dimulai dari sekarang. Ujar Brian tegas tak terbantahkan. Tak memberi Alena pilihan. Dia beranjak ke dapur. Alena kebingungan mencari sesuatu yang bisa dia masak. Alena seperti sedang mengikuti ajang kompetisi MasterChef. Tentunya tanpa skill dan pembimbing. Dia membuka kulkas. Ternyata banyak sekali bahan yang bisa diolah untuk dijadikan makanan. Tapi Alena tidak tahu sama sekali bagaimana cara mengolahnya. Alena memilih telur yang dirasa paling mudah. Oh iya, masak nasi dulu. Alena mengambil beras dari tempat penyimpanan besar yang terlihat jelas. Setelah Alena mencuci beras, dia kebingungan mau diisi beberapa banyak airnya. Alena membuka HP-nya, mengikuti instruksi dari video yang dia tonton. Kemudian Alena menonton video cara memasak telur. Ini akibat tidak pernah bantu Umi di dapur. Aku terlalu manja sampai setiap ucapan Abah dan Umi tidak pernah aku dengarkan. Sekarang lihat, suami macam apa yang kudapat. Abah, Umi, Alena kangen. Gumam Alena. Ia mulai lesu. Belum 24 jam menjadi istrinya, Alena sudah merasa sangat tertekan. Alena kebingungan memasak telur. Minyak goreng 1/2 liter dia masukkan semua ke dalam penggorengan. Kemudian dia menyalakan kompor. Kalau untuk menyalakan kompor, Alena bisa. Karena dia suka minum teh dan terkadang susu hangat yang ia buat sendiri. Alena mengetok-ngetokkan telur ke penggorengan yang belum panas. Tapi telurnya malah jatuh ke bawah. Mencoba lagi, telur malah pecah di tangan. 3 kali mencoba, tak satu pun berhasil masuk ke dalam penggorengan. Ya ampun, Mbak Alen kok jago masak sih? Aku adiknya kok gak bisa apa-apa, manjat pohon aja sering jatuh. Alena menggerutu sendiri. Kemudian dia berhasil memasukkan telur itu ke penggorengan, tapi beserta kulitnya. Aduh, gimana nih? Kulitnya kok ikut nyemplung sih? Alena kebingungan. Sudah 5 kali mencoba, tapi gagal terus. Aku ada ide. Alena seperti mendapat wangsit. Dia mengambil mangkuk kemudian memecahkan telur itu ke dalam mangkuk dan memisahkan telur dengan cangkangnya. Kemudian Alena memasukkan telur itu ke penggorengan yang sudah mengepul asap sejak tadi. Dan telur itu pun langsung berwarna gelap. Alena melotot langsung membalikkan telur itu. Alena mematikan kompornya dan mengangkat telur yang penuh dengan minyak itu tanpa ditiriskan. Bentuknya sangat tidak cantik. Bagaimana kalau itu menghukumku lagi? Alena memandangi telurnya berwarna gelap dengan wajah kecewa. Ini akibat tidak pernah masak di dapur bantu ibu sih. Waktuku banyak terbuang untuk melukis.
Alena membuka rice cooker dan lagi-lagi hasilnya mengecewakan. Bukan nasi yang dia buat, tapi bubur. Alena berinisiatif membuat teh. Mungkin dengan teh bisa mencairkan suasana seperti iklan TV. Aku jago membuat teh. Semoga Om itu suka teh buatanku dan tidak marah lagi. Gumam Alena sambil membuat teh. Alena pun keluar dari dapur dengan membawa panci, rice cooker, dan telurnya yang berwarna sedikit gelap. Dia melangkah harap-harap cemas, takut dengan reaksi yang akan diberikan oleh suaminya. Brian menatap telur itu, kemudian menatap Alena. Terima kasih. Brian menghela nafas melihat kondisi telur yang mengenaskan tersaji di atas piring. Lalu berterima kasih karena sudah berusaha memasaknya. Bisa tolong ambilkan aku satu piring lagi? Ucap Brian. Iya. Alena pergi ke dapur, kemudian kembali dengan membawa piring, lalu ia julurkan pada Brian. Terima kasih. Ucap Brian setelah menerima piring yang ia minta. Brian meniriskan telur yang masih penuh dengan minyak, kemudian memindahkannya ke dalam piring yang baru Alena ambil. Tanpa berkomentar lagi, Brian mengambil nasi, lebih tepatnya bubur. Alena tercengang melihat Brian memakan masakannya tanpa ekspresi dan juga tanpa komentar. Padahal Alena sendiri tidak akan mau memakannya. Alena merinding menyaksikan Brian memakan masakannya. Om, kenapa mau makan masakanku yang pastinya tidak enak dimakan? Aku menghargai usahamu hingga membuat ini untukku. Aku yakin ini pertama kalinya aku memasak. Aku beruntung jadi orang pertama yang memakan masakan. Alena merasa tertampar dengan ucapan Brian yang bijaksana. Padahal, jika masakan Umi Naya tidak enak, maka Alena akan menggerutu dan tidak mau menyentuhnya. Rasa kesal di hati Alena untuk Brian sedikit mereda. Karena ia sadar, yang dilakukan Brian itu karena Alena lalai pada ibadahnya. Didikan orang tuanya dan Brian sama, tetapi beda cara. Alena. Brian memanggil Alena setelah makan di piring kandas tak tersisa. Iya, lain kali kalau masak pakai garam. Ucapan Brian membuat Alena semakin malu. Bisa-bisanya dia lupa tidak memberi garam pada telurnya. Kemudian Brian menyeruput teh buatan Alena. Dia terlihat menikmati. Teh buatanmu enak. Buatkan aku setiap pagi. Kemudian Brian bangkit dari kursinya. Oh, mau kemana? Bawa ke dapur, ambil minum. Hanya dengan meminum teh tidak akan menghilangkan rasa haus Brian. Biar aku aja, Om, yang ambilin. Ucap Alena. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kemudian Brian beranjak pergi ke dapur. Brian menghela nafas melihat dapurnya berantakan karena Alena. Alena! Brian memanggil Alena dengan nada tinggi. Alena menghampiri asal suara itu. Ada apa, Om? Alena berdiri di ambang pintu. Masih bertanya ada apa? Kau lihat, telur berserakan di mana-mana. Brian menatap Alena, kemudian menuju telur yang berserakan di lantai. Maaf. Aku tidak suka hal yang mubazir. Banyak orang kekurangan makanan. Aku tidak ingin melihatmu membuang-buang rezeki seperti ini lagi. Apa kamu mengerti? Ucap Brian dengan nada tenang namun ditekankan. Brian mulai beranjak. Mengerti, Tuan. Ucapan Alena yang menunduk seperti pelayan membuat Brian menghentikan langkahnya. Brian mengangkat dagu Alena dengan telunjuknya. Mata mereka kini saling bertemu. Brian mencoba mencari tahu makna dari sorot mata itu. Sepertinya gadis ini menyesal. Kau bukan pelayanku, kau istriku, dan aku suamimu. Kau mengerti? Ucap Brian. Alena malah menggelengkan kepala. Bereskan semua ini, aku menunggumu di meja makan. Brian pergi tanpa menunggu jawaban dari Alena. Aku tidak ingin kau lalai dalam ibadah. Minimal 30 menit sebelum sholat, kau sudah siap. Dan mulai sekarang, kau harus menutup aurat dari pandangan semua laki-laki, kecuali diriku. Kau juga tidak boleh berkomunikasi apalagi dekat dengan laki-laki lain. Terlepas kau suka atau tidak dengan pernikahan ini, aku tetap suamimu yang harus kau patuhi. Om, memangnya siapa, Om?
terlalu banyak mengatur hidupku. Alena mulai emosi. Sifat pembangkangnya mulai keluar. Aku suamimu, dan aku berhak atas dirimu. Ucap Brian membuat Alena semakin bersungut-sungut. Mulai nanti, belajarlah memasak. Aku akan memanggil koki untuk mengajarimu. Dan mulai besok, kau dan aku hanya akan makan masakanmu. Apa? Mana bisa aku makan masakanku? Melihatnya saja aku mau muntah. Tiba-tiba Brian menggebrak meja di hadapan Alena, membuat jantung Alena mau keluar dari tempatnya. Jangan pernah menghina makanan di hadapanku, apalagi itu masakan istriku. Mulai sekarang, kau harus menjaga kosakatamu. Jika satu kali saja mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, maka aku akan menghukummu. Tatapan tajam Brian membuat nyali Alena yang sejak tadi naik, kini turun, semakin menciut. Baru sebentar saja dia hidup bersama Brian, dia sudah tahu bahwa apa yang diucapkan Brian tidak main-main. Alena bisa melihat sisi baik dan juga sisi buruk dari suaminya. Sisi buruk itu menguar saat ada hal buruk. Maaf. Hanya itu yang bisa Alena ucapkan. Dia sedang tidak ingin memancing keributan. Aku akan mengurus kepindahanmu kuliah. Kenapa aku harus pindah kuliah? Aku masih ingin tinggal bersama Umi dan Abah. Setelah Abah keluar dari rumah sakit, maka aku akan kembali ke kampung lain bersama orang tuaku. Oh, lucu sekali istriku. Mana bisa suami istri tinggalnya terpisah. Kau tidak ingat apa yang Umimu katakan? Tanggung jawabnya mengurusmu berpindah ke pundakku. Umi juga berpesan padaku agar aku bisa membimbingmu. Ucapan Brian membuat Alena semakin tertekan. Rasanya dia tidak akan sanggup hidup dengan suami seperti Brian. Dia menatap Brian dengan pandangan tak suka. Jangan menatapku seperti itu. Kau yang membuatku terjerat dalam pernikahan ini. Ucap Brian. Aku akan mengadukan perbuatanmu pada orang tuaku. Ucap Alena tegas. Bersambung.